Tapi Tuhan melakukan lebih dari apa yang dipikirkan. Ya, sudah berjalan itu kehidupan, sedang berjalan dan akan terus berjalan. Akan tiba di satu tempat di mana semua akan dinikmati dalam kekekalan dan tidak ada yang dapat mengubah. Apapun yang dijalani di dalam hidup ini, di sini sekarang, selalu akan bernilai kekal, bernilai sampai di surga. Ada banyak sekali kerinduan, ya. Dan selalu kerinduan itu selalu ke tempat yang indah. Kalau bisa nanti saya tiba di mana gitu ya, di tempat yang indah. Saya menghayal akan berada di satu tempat yang sangat indah. Hari ini dalam Filipi pasal 1 tadi dibacakan oleh Pak Johnson, ayat 20, Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 24. Baik, lebih baik dan lebih perlu. Baik, lebih baik dan lebih perlu. Paulus sudah bicara tentang yang baik ketika dia memuji jemaat di Filipi dan harapan-harapannya berhubungan dengan jemaat dan Tuhan, berhubungan dengan jemaat dan jemaat, sesama anggota jemaat. Antara dia berdoa, itu yang dia katakan, yang sudah kita renungkan, yaitu ketika dia bilang, aku mengucap syukur mengingat kamu karena kamu mulai dari pertama sampai akhir, sampai sekarang kamu tetap kuat, tetap punya kasih yang sama dalam persekutuan dalam berita Injil. Itu Paulus bilang, saya sangat bangga dan bersyukur karena kamu memulai dengan itu dan sekarang sedang berjalan bersama-sama dengan Kristus. Yang berikut dia bilang, kamu sudah saling mengasihi, tapi saya minta supaya kamu lebih mengasihi lagi dengan cara mengasihi firman Tuhan. Kalau kamu mengasihi firman Tuhan, maka kamu akan mengasihi sesama. Kalau kalian, begitu dia bilang kepada jemaat Filipi, kalau jemaat Filipi mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, maka akan mengasihi sesama. Itu tolok ukurnya. Kenapa tidak mengasihi sesama? Karena tidak mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Bisa jadi ada orang mengasihi sesama tapi tidak mengasihi firman Tuhan. Itu saya sudah bicara sedikit tentang pakai bahasa-bahasa Yunani. Ada agape, storge, philia dan eros, ya kan? Ada orang yang tidak mengasihi Tuhan tapi bisa mengasihi sesama. Banyak kan? Bahkan kalau kita lihat di dunia ini banyak sekali orang yang bukan Kristen tapi senang sekali saling membantu. Suka sekali saling membantu kan? Nah, orang Kristen lebih dari itu. Kenapa? Karena dia mengasihi firman Tuhan dan dia digerakkan oleh Tuhan sehingga dia akan mengasihi sesama. Dia akan mengasihi sesama karena digerakkan oleh Tuhan. Karena itu adalah kasih yang paling sangat besar, yang paling besar, yaitu kasih dari Tuhan. Apa tadi lagunya? Kasih dari surga memenuhi tempat ini, ya. Kalau ada kasih dari surga mengalir ke bawah, maka dia akan melimpah keluar. Paulus bilang itu baik. Itu baik. Jadi yang baik adalah dia lihat jemaat yang saling mengasihi, dia mengingat mereka selalu dalam hatinya,
Kamu selalu ada di dalam hatiku. Selalu ada di dalam hatiku. Saya baru merasakan itu yang namanya selalu dalam hati. Nah, itu kalau saya terganggu dengan lagu. Jadi kalau saya dengar lagu, lalu lagu itu berhubungan dengan pelayanan, itu akan sangat, saya pakai kata terganggu ya, maksudnya saya akan sangat tertusuk setiap kali seperti itu, karena ada banyak kenangan gitu ya, ada banyak kenangan ya. Kita biasanya terkenang kalau tersentuh itu otak, lalu ada sini kognitif, ada afektif, ada hati, tersentuh di hati, itu akan, nah lagu itu banyak sekali mempengaruhi saya. Jadi kalau saya dengar lagu, kalau di sini sekarang, pokoknya kalau ini yang bapak-bapak nyanyi itu, ada tuh bapak-bapak nyanyi. Tadi malam kami nyanyi di bawah itu di Persekutuan Kombre. Itu saya selalu ingat bapak-bapak itu. Ada juga di sini ibu-ibu, volume 1 itu waktu itu. Kalau ingat itu, Balikpapan ini memang mantap. Tapi kan kalau saya ada di sini, saya nggak ingin mengingat di sini, orang karena saya ada di sini kan. Saya ingat di tempat yang lain gitu, karena saya ada di sini. Kalau saya ada di tempat lain, saya akan ingat sini. Ya. Jadi Paulus bilang, aku mengingat kamu, aku berdoa bagi kamu. Yang berikut, aku menghendaki supaya apa yang terjadi pada saya menyebabkan kemajuan Injil. Kamu lihat apa yang terjadi pada saya. Semoga Injil makin berkembang. Nah sekarang di ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di sini, di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Jadi yang baik baginya, dia berharap jemaat punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan punya hubungan baik dengan sesama. Itu yang dia ingat. Sekarang dia bilang jauh lebih baik kalau aku pergi kepada Tuhan, tinggal dengan Tuhan. Kenapa? Saya menderita di sini. Saya susah di sini. Saya ingin tinggal bersama-sama dengan Tuhan karena saya sudah meninggalkan semuanya. Kalau saya pergi tinggal bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang saya bawa. Karena ketika saya berada di dunia ini, saya meninggalkan semuanya. Saya tinggalkan semuanya. Ketika saya ada di penjara, saya tidak merasakan penjara ini menyiksa saya karena saya sudah meninggalkan semuanya. Itu pikiran seorang hamba Tuhan yang namanya adalah Paulus. Saya tidak peduli saya ada di sini sekarang. Bahkan ketika saya ada di sini, saya bisa bilang pada kamu, bersukacitalah. Kenapa? Karena semua sudah saya tinggalkan. Yang ada di kepala saya sekarang adalah dengan segera bisa berada bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Itu yang ada di pikiran saya. Saya tidak bermaksud berada di dunia ini hanya untuk menderita. Walaupun saya sangat tahu kalau saya berada di dunia dalam pelayanan, saya akan menderita karena tidak hanya dikaruniakan percaya, melainkan juga menderita untuk Kristus. Jadi kalau saya menderita, saya memilih untuk itu. Tadi malam dengan bapak-bapak kami membahas tentang di tengah serigala, domba di tengah serigala. Lalu saya mengajak untuk merenung sejenak, tapi mungkin nanti disambung berikut, tentang Yohanes 15 yang Tuhan bilang, kalau aku menderita, jangan dikira kamu tidak menderita. Kalau aku dianiaya, jangan dikira kamu tidak dianiaya. Tapi kamu kalau melekat denganku, kamu akan berbuah lebih dan lebih lagi. Paulus bilang, aku merindukan di dalam segala hal supaya aku jangan malu. Sekarang ini
Tadi baik. Yang baik sekarang adalah supaya aku jangan malu, supaya aku tidak gagal dalam kehidupanku sebagai orang percaya. Begini ibu bapak, Paulus bilang begini kepada mereka, saya berharap kalian tetap bertumbuh, saya berharap kalian tetap saling mengasihi. Itu kan bahasa enak ya. Pernah nggak? Saya tiap hari tuh kirim ini ya, kirim renungan. Kalau malam kan saya kirim ke jemaat, tapi kalau pagi ke beberapa orang saya kirim ayat Alkitab. Lalu kalau mereka bilang gini ke saya, Pak Sony tolong doakan ya. Itu yang kita doakan di sini. Tolong doakan ya. Kenapa? Ada pergumulan Pak Sony. Saya akan bilang begini, tetap kuat dalam Tuhan. Saya akan bikin slide lalu saya kirim mereka. Tetap kuat, kita dengan Tuhan bersama-sama, jangan menyerah. Tapi mereka di sana lagi kesulitan, lagi susah mereka. Saya bilang pada mereka, ingat, kamu sudah berjalan bersama dengan Kristus. Kalau ada masalah, kalau mereka lagi terpuruk, lagi sulit hidup mereka, dalam kesedihan, saya bilang, ingat, Tuhan selalu ada. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah selalu menolong. Saudara tahu nggak mereka bilang apa ke saya kalau saya bilang begitu? Amin Pak Sony, terima kasih untuk renungannya dan penguatannya. Bagus ya gitu ya. Bagus sekali, mereka bangga sekali karena saya bisa memberi kata-kata yang bagus, motivasi yang baik. Saya bilang kalau kamu menderita, ingat ibu bapak, Tuhan sudah lebih dulu menderita. Bagus sekali ya. Kalau ada orang yang datang pada saya lalu bilang pada saya, Pak Sony, bagaimana ini Pak Sony? Di rumah lagi susah. Berasi banyak Pak. Telur juga ada. Semua ada, tapi gas nggak ada. Pak Sony bilang gini, Pak Sony peluk dia, lalu Pak Sony bilang padanya, kuat ibu. Jangan dipeluk ya, bapak. Kalau ibu peluk mah masalah itu ya. Peluk, Pak Sony peluk tuh bapak itu lalu bilang begini, tenang Pak, Tuhan itu baik. Bapak pulang dan nikmati itu berkasih sayang Tuhan. Menurut saudara bagus kan itu ya? Dia lagi bilang ada beras, ada telur, ada segala macam, bahkan ada kue. Ada yang tiba-tiba antar kue di pastori, bawa ikan, ya, terus gitu kan. Lalu dia bilang tapi nggak ada gas Pak. Saya bilang, saya peluk dan bilang dia pulang. Damai sejahtera Tuhan menyertai bapak dan ibu. Bagus kan gitu ya? Bagus ya. Kenapa banyak orang suka sekali khotbah di YouTube? Kenapa banyak sekali orang suka sekali mendengar kata-kata positif dari khotbah-khotbah di YouTube? Kenapa? Karena enak sekali kan kalau dia bilang begini, Tuhan kita Maha Kuasa, kita adalah pemenang, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan menjadi orang yang kalah. GA Solafide Balikpapan adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan dan tetap akan diberkati oleh Tuhan. Karena dia yang memulai, dia yang pelihara, dan dia akan mengakhiri. Haleluya. Jemaat bilang, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan, wah, puji Tuhan. Kita lihat di YouTube itu. Tapi dia ada di YouTube Bapak Ibu. Dia ada di situ dan diam saja dan dia tidak lihat. Bapak Ibu tidak punya gas. Pak Sony cuma peluk saja dan bilang, Tuhan berkati. Tahu kan doktrin? Tahu kan Allah Maha ada? Jangan takut. Tapi dia pulang. Enggak ada gas di rumah. Bagus kan seperti itu? Ya? Saudara tahu nggak banyak kali seperti itu kita dalam kekristenan? Bahkan di GAA, bahkan di GA Solafide Balikpapan. Ketika saudara mengalami sesuatu, banyak sekali kata-kata positif. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Dan dia akan balas, terima kasih untuk doa dan harapan. Padahal itu sudah direkam. Setiap kali ulang tahun bilang begitu. Ada yang ulang tahun hari ini ya? Jangan tersinggung ya, yang ulang tahun. Benar kok ini, selamat ulang tahun.
Tapi yang paling enak kalau selamat ulang tahun terus kasih kue ya. Kalau cuma bilang selamat ulang tahun lalu begini, saya juga bisa. Ya? Bagaimana ini? Baik kan itu? Enggak enak ya ini khotbah ya. Hah? Ini Filipi pasal 1. Paulus bilang, aku ingin dan bangga kamu bergaul dengan Tuhan. Saling mengasihi itu bagus. Itu baik. Dan kalian tahu yang lebih baik apa? Yang lebih baik adalah aku ingin tinggal dengan Tuhan. Karena kan saya sudah menyerahkan diri pada Tuhan. Kalian kan sudah bergantung pada Tuhan. Sudah saling mengasihi kan? Sekarang bagian saya dong. Bagian saya adalah saya ingin pergi dan tinggal dengan Tuhan. Bukankah itu kerinduan kita? Itu yang dia bilang kepada jemaat di Filipi. Ya? Saudara ingat, kalau udah begini saudara akan ingat Yakobus 2. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika ada saudaramu kedinginan, dia bilang, hati-hati di jalan ya, Tuhan berkati ya. Jangan lupa pakai jaket ya. Tapi nggak ngasih jaket. Saudara lihat kelemahan orang percaya di sini. Tapi bukan kelemahan kayaknya. Sudah jadi karakter kali ya. Iya. Paulus bilang sekarang yang lebih baik kalau saya pergi kepada Tuhan. Tapi kalau saya di sini saya tidak mau, saya gagal. Sekarang saya tidak mau gagal. Itu dia dulu pribadinya Paulus. Saya ingin kalian baik-baik saja, saling mengasihi Tuhan. Saya juga tidak mau gagal di dalam hidup saya. Karena tujuan saya nanti tinggal bersama dengan Tuhan. Doakan saya mendoakan kamu supaya kamu tetap dipelihara Tuhan. Karena sudah memulai dengan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dan berakhir dengan Tuhan. Sekarang doakan saya supaya saya yang sudah memulai dengan Tuhan sekarang tidak dipermalukan dan tidak mempermalukan Tuhan. Dan saya ingin segera tiba di surga. Bagus kan itu? Gimana? Seperti itu dia bilang. Wah, kenapa? Karena tahu nggak kalian? Ini ayat yang selalu kita kutip. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Bagus kan ayatnya? Selalu kita kutip kan? Saya nggak mau bilang tuh ayat itu jelek loh. Ayat itu bagus loh. Dan sering kita kutip kan? Bagiku hidup adalah Kristus, malah kita taruh di kaos dan taruh di sini. Bagiku hidup adalah Kristus, kita taruh lagi di belakang, kalau perlu dari samping juga, dari depan, belakang, samping, atas, bawah kalau perlu. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Yang paling sial adalah ayat itu ditaruh di pusara. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Kan orang mati, Mas. Emang dia baca? Aku telah mengakhiri pertanyaan. Itu kan Pak Timotius, bukan bapak yang meninggal ini. Waktu om saya meninggal lalu mereka mau taruh, bagiku hidup adalah Kristus. Saya bilang, memang Papa Ade pernah bilang begitu ke kamu? Nggak pernah? Nggak, jangan tulis itu. Tulis saja di situ, telah meninggal dengan selamat. Nggak boleh ya. Meninggal kok dengan selamat. Atau tulis di situ, iya kan? Tempat beristirahat dari oma opah kami yang kekasih, kan gitu ya biasa ya, di pusara kan suka tulis gitu ya. Kalau nggak ada yang pakai itu, dulu dia adalah pelayan Tuhan di GABSD lalu pindah ke Balikpapan, disinilah kuburnya dia sudah berjuang. Itu namanya riwayat hidup, dan biasanya dibaca waktu meninggal. Kalau waktu hidup enggak. Yang ada juga yang tahu riwayat hidup, nggak begitu itu son. Dia sekolah dulu di sini, ranking terbaik, dia melayani Tuhan sebagai penatua. Enggak benar, waktu penatua dia juga tapi kan lagi dibaca kita mesti bilang begini, lu kasihan kan? Itu orang Manado kalau udah begitu. Orang Manado itu kasihan terus. Bagaimana? Belum makan kasihan Pak Soni. Oh kasihan belum makan. Tapi terima gaji. Puji Tuhan Pak Soni kasihan. So terima gaji dia. Orang terima gaji kok kasih. Kasihan dia baru terima gaji Pak Soni.
Bagiku hidup adalah Kristus, mati untung, benar? Saudara pernah kutip ayat itu? Malu nggak kira-kira kalau jalan-jalan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung? Malu nggak kira-kira? Hah? Jangan kutip-kutip ayat kalau bikin malu. Ya, jangan taruh ayat tapi memalukan. Paulus bilang loh di sini, tapi tolong perhatikan konteks dari ayat itu. Oke, Paulus bilang gini, kalau bisa aku hidup sekarang tidak dipermalukan, supaya Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi dia lagi bilang begini, saya sudah hidup seperti yang Kristus kehendaki, tapi saya minta kamu lihat saya, doakan saya supaya kalau saya hidup, saya tidak mempermalukan Kristus. Saya harus hidup tidak mempermalukan Kristus, karena Kristus ada di dalam saya. Baru dia bilang, sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Kenapa? Karena saya sudah hidup tidak mempermalukan Kristus. Tapi jangan ragu-ragu ya, pakai aja ayat itu, tetap pakai kok kemana-mana ya. Cuman mesti sama itu yang Paulus bilang. Sebab Paulus bilang, saya mau hidup, saya tidak mempermalukan Kristus. Itu baik. Saya tidak mau hidup saya mempermalukan Kristus. Kenapa? Karena bagi saya hidup adalah Kristus, bukan potong. Bagi saya hidup adalah Kristus. Terus hidup bagi Kristus bagaimana? Bagaimana hidup bagi Kristus? Bagaimana menjawab itu ya? Bagaimana ya? Dia sebenarnya lagi bilang, Paulus lagi bilang, saya mengatakan bagiku hidup adalah Kristus karena saya sudah hidup. Sampai hari ini saya ada di penjara, saya hidup bagi Kristus. Jadi layak bagi saya sekarang untuk pergi bersama-sama dengan Kristus. Ya kan? Dia bilang pada jemaat, saya lihat kalian saling mengasihi. Allah yang memulai pekerjaan yang baik dari antaramu. Tapi dia nggak bilang, karena bagimu hidup adalah Kristus, matimu adalah untung. Dia nggak bilang. Dia bilang bagiku. Karena aku sekarang ada di penjara. Dan di bagian lain, di Timotius dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu pun ditulis di pusara. Aku telah mengakhiri pertandingan. Ini waktu itu bertanding apa Pak? Tadi ketemu dengan Samuel, saya pikir masih pernah tanding ini. Enggak, ini cuma Pak Sony pegaya. Paling kurang Pak Sony tahu lah dikit, ya kan? Begitu, itu gaya-gaya nggak apa-apa lah. Tapi kan ketika Paulus bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung, dia bilang telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Sekarang saya jadi malu. Saya bilang ke anak-anak, kalau saya meninggal, nggak usah diurus macam-macam. Kubur saja Papa di tempat di mana Papa terakhir melayani Tuhan. Dan tulis di situ Sony Roland Pontolawokang. Nggak usah pakai tanggal lahir, nggak usah pakai tanggal mati, karena sudah selesai. Cuma tulis nama Sony Roland Pontolawokang. Itu pun nggak usah bagus-bagus tulisnya. Karena yang ngurus kuburan itu cuman kamu. Yang kedua cucu. Ke bawahnya sudah nggak diurus. Iya. Jadi mau dibikin bagus-bagus tuh kuburan. Akhirnya cuman kalau dia orang terkenal sekali cuma datang foto-foto, nyekar, bawa bunga taruh di situ. Nggak tahu siapa yang cium tuh bunga. Iya ya. Ada banyak hal ya yang nggak nyambung ya. Ya kan? Bawa makanan lagi di situ. Taruh makanan. Apalagi nih kalau sudah mau Desember, bersih kuburan di Manado itu. Kan bersih sambil nangis dia. Ingat dulu Papa waktu itu ngana paling keras kepala dulu. Mau bawa ini lagi di sini. Mana dulu Papa sakit ngana ya jaga, mar kalau sekubur baru kan datang bersih-bersih. Karena mau dipakai status.
sedang berada di rumah dia yang dulu mengasihi saya. Enggak, dia mengasihi ente nggak kasih dia. Durhaka kan anak begitu. Bapak waktu mau tahu siapa itu? Namanya Sony Roland Pontolawoka. Ke Manado kemarin nggak sempat ke kuburan mama papa. Orang bilang Sony memang anak durhaka. Sudah datang ke Manado nggak pernah ke kuburan. Saya jadi, oh iya, saya bilang ke Ibu Yosi ke kuburan kita. Kalau nggak nanti orang marah. Jadi hanya ke kuburan cuma takut orang marah. Syukur nggak ditulis di situ. Telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Om saya ditaruh sepatu di situ. Pakai jas dia, dikasih jas sepatu. Terus saya mau tanya dulu, Papa waktu masih hidup kalian kasih pakai jas? Enggak. Sepatu baru nggak dia kasih waktu dia sakit? Enggak. Terus ini kenapa mereka dia, bukankah ini pemerintah yang kasih? Oh, kirain kalian beli. Waktu dia hidup nggak pernah kasih jas. Mau beli baju aja udah mau Natal gitu, nggak apa-apa ya, bilang Natalnya masih jauh kok. Mau baju Natal aja jadi masalah kamu kan? Tapi setelah meninggal kasih sepatu baru. Syukur bukan Om Kora yang ada di situ. Ada di saudara saya meninggal Om Kora. Om Kora sama Om Pudu. Om Pudu meninggal, Kora datang. Terus dia lihat, itu teman baik sudah pada tua-tua, dia lihat. Pudu meninggal, Kora datang. Kora bilang, Pudu, aduh bukan main gua ngana Pudu. Ini bahasa Yunani, yang mengerti, yang nggak mengerti tolong paham aja. Karena kalau diceritakan dalam bahasa Indonesia nggak terlalu nyambung nih cerita ini. Ini kok bahasa Makatana namanya. Duh kasih yang anak Pudu dulu masih hidup ngana. Kemain tahun 2 tempo apa tahun 2 mau bagi itu mau bagate maksudnya. So abis bagate tahun 2 ngana so pergi lebih dulu kita mau bagate dengan siapa dan ini dia. Sudah dia di situ. Terus dia lihat dia nangis dia peluk Pudu. Du atau Put dia bilang du kayaknya. Du kemain ngasuh lebih dulu. Terus dia lihat ke bawah ada sepatu. Pudu beli sepatu panganakku dulu. Tapi sepatu kan kalau meninggal kan di kiri di kanan di kiri kan. Nah dia napi anak-anak. Aduh lah sopan. Sepatu di kanan kasih di kiri kasih di kanan. Karena mau pakai jalan ke mana ini Pudu? Mari kita jatuh pakai dia ambil dia pakai. Biar kita jatuh pakai daripada nggak mau pakai mau pergi mana. Terus nggak ada orang lagi menangis dia nggak ada orangnya bilang Om Kora enggak. Dia ambil dan jalan. Sudah selesai sudah meninggal. Pas Pudu dikubur, Kora pakai sepatu baru. Saudara, Paulus bilang, saya hidup tidak mempermalukan Kristus loh. Sehingga saya bisa bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Jangan bilang hidup adalah Kristus. Kalau hidup tidak memuliakan Kristus. Kalau cuma memuliakan Kristus 2 jam, masih ada sisa 22 jam, jangan dulu pakai ayat itu. Iya. Itu baik. Sekarang yang lebih baik dia bilang apa? Yang lebih baik adalah aku didesak dari 2 pihak. Kalau aku hidup, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu. Pertama, aku tidak mempermalukan Kristus, tapi nanti kalau aku masih hidup terus, itu yang lebih baik. Itu yang lebih perlu sebenarnya, bukan lebih baik. Nanti kita lihat. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Wajar dong Paulus bilang hidupku bagi Kristus, mati adalah untung. Kenapa? Karena saya akan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Lebih baik. Tetapi Paulus tidak berhenti di lebih baik. Bukan itu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya bukan hanya tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga, tetapi coba kita lihat ayat berikut. Ayat 23, aku ingin diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di sini karena kamu. Karena kalau aku tinggal, aku harus memberi buah. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Mari saya balik ke tempat tadi yang saya jelaskan. Soal hati-hati di jalan ya. Oh ada masalah ya. Jangan khawatir ya.
Kita sebagai orang Kristen mesti tunjukkan iman kita, ya. Kalau ada masalah Bapak Ibu, tunjukkan sebagai orang percaya, jangan goyah. Kuat. Kalau ada masalah dalam hidupmu, kalau engkau lagi kesepian, tidak ada teman bersamamu, semua pergi darimu, engkau tidak punya siapa-siapa, jangan takut, ada Tuhan. Kalau engkau sedang melakukan sesuatu yang baik dan orang bicara padamu yang tidak baik, jangan berhenti, karena itu baik. Kalau engkau sedang melayani Tuhan, kalau engkau sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan, selalu bertekad, saya tidak mau berhenti. Dan ada orang yang memandang miring padamu, jangan berhenti. Bagus kan itu? Tetapi orang yang ngomong itu cuma dari sini, cuma dari mimbar ini. Kalau ada ibu bapak sedang mengatakan itu, dan Sonny Roland Pontolawokan bicara seperti itu, bilang padanya, itu cuma jauh lebih baik, Pak. Kalau ada orang yang hiburmu dengan bahasa yang baik, tetapi tidak melakukan sesuatu, bilang padanya, itu cuma jauh lebih baik. Bisa mengerti? Kalau cuma sekedar kata-kata dan salaman setelah itu berpaling dan pergi mengurus hidupmu sendiri, itu cuma jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di sini. Artinya Paulus bilang begini, saya tidak hanya mengatakan saya senang denganmu karena engkau bergantung pada Tuhan, karena engkau mengerti firman Tuhan, karena engkau saling mengasihi. Tetapi Paulus bilang, tapi aku ingin bersama-sama denganmu. Itu gereja namanya. Itu persekutuan namanya. Kalau ada orang yang menghadapi masalah, dia akan bilang, saudaranya akan bilang, pendetanya akan bilang, penatuanya akan bilang, guru sekolah minggunya akan bilang, koordinator pelayanan akan bilang, diaken akan bilang, saya akan bersama-sama denganmu. Saya tidak hanya memberi kata-kata manis bagimu, tapi saya akan bersama-sama denganmu. Itu jauh lebih perlu. Itu jauh lebih perlu. Baru kita bisa bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Tapi kalau orang ulang tahun, jangan buru-buru ke sana. Masih ingat kan ayat Alkitab bilang kan? Lebih enak pergi ke rumah duka kan daripada ke pesta kan? Artinya begini, saudara. Kalau ada orang lagi ada sukacita, bagus banget kalau kita bilang, selamat bersukacita, Tuhan berkati. Kan masih bisa. Tapi kalau orang lagi dalam duka, kita nggak bisa, selamat berduka cita, Tuhan berkati. Kan nggak. Jadi jangan kayak Oma di BSD, ada orang meninggal, lalu karena ada bersamaan, jadi dia salah masuk. Salah ada, jadi sebenarnya orang Manado meninggal di sini, tapi ternyata ada orang meninggal juga di samping. Dia nggak tahu mana, dia sudah datang nangis-nangis di depan, sama kayak Korah tadi itu, udah nangis-nangis. Dikira orang Amurang, pas dilihat, kok nggak ada orang Amurang ya? Tapi amplop sudah taruh kan di depannya itu kan? Terus dia, salah. Terus ada saudaranya bilang, Oma, bukan di sini, di sebelah sana. Oma hapus cepat-cepat air mata. Mau pindah sana, sampai di sana Oma bilang, tapi itu amplop sudah taruh di situ. Bagaimana? Amplop udah di situ kamu. Salah masuk. Ya. Tapi kalau orang berduka kan bagus kan kalau kita ada. Ya kan? Bagus ya. Kita kalau orang ulang tahun, dia ulang tahun lagi nggak ada duit, kita tanya, makan-makan di mana nih? Ada itu paling parah itu. Selamat ulang tahun, jadi makan-makan di mana nih? Yang gak usah bilang selamat ulang tahun kalau pertanyaannya ada lanjutan kayak gitu kan? Ya kan? Coba kalau orang lagi berduka, turut berduka ya ibu, makan-makan di mana? Nggak ada begitu. Ya kan? Jadi yang Tuhan Alkitab bilang apa? Tentang orang percaya. Bagaimana hidup orang percaya coba? Kamu berbuat baik, bagus. Saling mengasihi, bagus. Mengasihi Tuhan, bagus. Bagimu hidup adalah Kristus, bagus. Itu baik. Lebih baik lagi kalau saya sudah susah di dunia ini, Pak Sony. Aduh, itu banyak kali itu orang bilang ke saya begitu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu WA saya, Pak Sony,
Aduh, hidup begini, mendingan ke surga aja, Pak. Ibu udah mau pergi? Udah mau pergi, Bu? Belum sih, Pak Soni. Tapi ya nggak usah ngeluh lah. Ibu, aduh menderita sekali, Pak Soni. Ini pahit tua ini, aduh kasihan. Bilang, kenapa pahit tua? Udah tua ya, pahit tua? Masa pahit tua masih muda? Ya tua lah dia. Ya kan? Udah, aduh sakit hati kepala lihat dia. Aduh, tiap hari dia cuma apa? Begitu, Pak Soni. Ke kantor pulang begitu terus. Aduh, mendingan ke surga. Ibu mau ke surga sekarang? Enggak sih, Pak Soni, kalau nantilah, kalau ada waktu. Kalau ada waktu deh. Saudara, lebih perlu tinggal di dunia. Kenapa? Karena saya tidak hanya menggunakan kata-kata begitu kata Paulus. Saya tidak hanya mengatakan Tuhan berkati, tetap kuat, tapi saya ada bersama dengan. Itu yang lebih perlu. Gimana? Dia solo video Balikpapan? Apa yang kita mau buat? Baik? Lebih baik? Atau lebih perlu? Kita akan buat yang lebih perlu ya. Kenapa? Kita nggak mungkin lari dari situ. Nggak mungkin. Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan gerakkan kita. Bukan berpikir tentang diri saya akan ke surga, tetapi akan berpikir tentang kehidupan bersama-sama dalam jemaat. Untuk lebih dan lebih saling mengasihi. Ya. Dan mengasihi itu ngasih, ngerti? Tuhan akan berkati kita. Kita akan bilang ke saudara seiman kita, Tuhan akan berkati engkau dengan limpah. Tapi saya juga akan bersama-sama dengan engkau kalau satu waktu engkau hadapi masalah. Dan saya tidak ingin dengar engkau akan bilang, saya juga akan bersama dengan engkau. Enggak usah. Saya cuma pengen melakukan apa yang harus saya lakukan supaya Kristus tidak dipermalukan dalam hidup saya. Bisa kita? Mari kita berdoa.